Pemirsa, kuasa hukum relawan Jokowi Sylvester Matutina mengklaim bahwa kasus pencemaran nama baik yang menjerat kliennya sudah kedaluarsa sehingga tidak bisa dieksekusi. Bahkan Sylvester disebut berada di Jakarta dan akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan, massa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala. Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018 lalu. Yakni terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu. Namun hingga kini pihak kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara itu kebakaran juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, pemirsa. Sejumlah warga panik saat 3 unit bangunan hangus terbakar pada Sabtu dini hari. Pemirsa, api menghanguskan sejumlah tempat usaha di Jalan Raya Cikunir, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan SPBU juga membuat sejumlah warga panik memadamkan api dengan alat seadanya. Api diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di bengkel motor dan merambat ke bangunan di sebelahnya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang tiba langsung berjibaku untuk memadamkan api. Kemudian 30 menit setelahnya api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Untuk jumlah armada kita mengerahkan 2 unit dari sektor Jatiasi, 2 unit dari sektor Selatan, 1 unit dari sektor Rawa Lumbu, dan 2 unit Resio yang kurang lebih kita mengerahkan 7 unit kendaraan dengan kekuatan personil yaitu kurang lebih 40 orang. Masih dari peristiwa kebakaran, pemirsa, ratusan warga Pengadegan, Jakarta Selatan yang terdampak kebakaran rumah dan lapak bekas mengungsi ke masjid dan tenda-tenda yang telah disediakan. Warga yang terdampak kebakaran mengungsi ke Masjid Jami Darul Mukhtar dan tenda BPBD DKI Jakarta. Dan sebagian lainnya pun mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat. Bantuan makanan dan air minum sudah mulai disalurkan, namun warga juga berharap adanya penambahan selimut dan obat-obatan. Selain menghanguskan tempat tinggal, banyak warga juga kehilangan tempat usaha sebagai mata pencarian mereka. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Kepulan asap dan kobaran api tampak membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api hingga merambat ke lapak barang bekas. Api pun berhasil dipadamkan setelah 15 unit pemadam kebakaran diterjunkan. Kemudian dugaan sementara bahwa kebakaran ini akibat korsleting listrik dan ratusan jiwa kehilangan tempat tinggalnya.
Ya kira-kira kalau bangunan ya Pak ya 115-an sampai 120. Kalau jiwa 450 jiwaan ya. Kalau kakaknya ada berapa? kakaknya 120 kakak. Untuk sementara di mana Pak? Di mana Pak warganya? Warga sementara nih belum ada pengungsian ya, tapi udah disiapkan sama Pak Camat di townhouse lokasi di RT 5 RW 01. Kalau kurang dioper ke kecamatan, kalau kurang ya mungkin nanti bikin tenda. Diduga bagian akar lapuk sebuah pohon jenis trembesi tumbang menimpa satu unit minibus di kawasan Bypass Padang, Sumatera Barat. Dan proses evakuasi pohon berlangsung hingga 1 jam dan menyebabkan kemacetan hingga 1 jam. Peristiwa pohon tumbang terjadi saat minibus menurunkan penumpang di kilometer 7 jalur Bypass Padang, Sumatera Barat. Pohon jenis trambesi ini tumbang diduga akibat pelapukan pada bagian akar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil mengalami kerusakan parah. Kemacetan panjang pun terjadi lebih dari 1 jam. Sejumlah petugas BPBD langsung mengevakuasi pohon tumbang yang menutupi jalan raya menyebabkan kemacetan hingga 1 jam. Satu pohon tumbang menimpa satu unit mobil. Kirakan mobil sekitar 15 juta. Petugas BPBD menghimbau agar warga tidak memarkirkan kendaraannya di bawah pohon mengingat cuaca yang tidak menentu serta curah hujan yang tinggi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, sebuah taksi listrik ringsek di bagian depan setelah menabrak komuter lain yang lewat di perlintasan kereta Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Diduga pengemudi tidak sabar melewati rel sehingga tersambar komuter lain. Seperti ini ya kondisi taksi listrik usai menabrak komuter lain jurusan stasiun kota Tangerang di perlintasan kereta Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Pada bagian kap mobil mengalami kerusakan berat. Saat kejadian, pengemudi taksi tidak sabar melewati rel hingga tersambar komuter lain yang sedang melintas. Oke nih. Kereta. Kereta dulu nih. Mundur nggak mau mundur. Ya kan? Udah. Nggak lama, kereta maju nih jalan. Mobil itu jalan, nabrak buntutnya kereta. Oh, kereta belum selesai lewat, dia jalan. Jadi nabrak. Unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi mengevakuasi kendaraan menggunakan mobil derek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi dan penumpang taksi listrik selamat dari maut. Di Jakarta, Nisa Olgani melaporkan. Diduga menghindari tabrakan, sebuah mikrobus syarat penumpang terguling hingga menabrak kios aksesoris ponsel di Ciamis, Jawa Barat. Detik-detik insiden pun terekam kamera pengawas CCTV. CCTV merekam detik-detik saat sebuah mikrobus menabrak kios di perempatan Aren, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Jumat siang. Dalam rekaman ini, mikrobus syarat penumpang yang melaju cepat terlihat menghindari mobil SUV yang menyeberang hingga berujung kecelakaan. Sementara sang sopir dan satu penumpang wanita yang duduk di depan menderita luka dan dalam perawatan medis di RSUD Ciamis. Sempat terjadi tabrakan dulu di menghindar. Oh, menghindar. Oh, dia menghindar jadi ngebruk ke kontra sini ya. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh unit Laka Lantas Satlantas Polres Ciamis untuk proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk meminta keterangan dari sopir mikrobus dan saksi-saksi di lokasi kejadian. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan.